Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah, teman-teman, kali ini Jiwa Tua 2 mau membagikan suatu cerita babat tanah Jawa mengenai Panembahan Senopati dan Ratu Pantai Selatan. Bagian pertama ini saya ambil dari Pupuh Kinanti dulu, nanti ada bagian-bagian selanjutnya, dan ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia biar semua itu mengerti. Nah, bagaimana cerita dari babat ini? Saksikan setelah ini. Baik teman-teman, berikut adalah babat tanah Jawa Panembahan Senopati. Diambil pupuh-pupuh yang menceritakan pertemuan antara Panembahan Senopati, penguasa Mataram pada saat itu, dengan Kanjeng Ratu Kidul alias Ratu Pantai Selatan. Saya ambil dari Pupuh Kinanti terlebih dahulu. Keduanya berjalan pelahan, Senopati dan Sang Dewi. Sekian lama mereka bertemu. Senopati tiada jelas melihat wujud ratu wanita. Tadi terlihat bagai wanita tua. Sekejap nanti dia ayu, wujudnya berubah, kembali terlihat sangat menarik hati. Senopati terpesona dalam hati menyaksikan wujud bagaikan Dewi Ratih. Senantiasa saling mencuri pandang antara Senopati dan Sang Dewi. Sesampainya di istana, Ratu wanita dan Senopati saling melepas genggaman, lantas duduk. Naik di atas ranjang keemasan, Jeng Ratu menggeliat. Senopati terus melirik. Kepada wujud Jeng Ratu terpikat dalam hati, mendadak teringat jikalau ratu wanita bukanlah sejenis manusia. Seketika dialihkannya perhatian untuk melepaskan diri dari hasrat dengan berkeliling melihat-lihat keasrian istana. Mendapati pemandangan asri sebuah ranjang kencana berasal dari zaman dulu, saat terjadi perebutan antara Gatot Kaca dan Kera Putih berkelahi di angkasa. Ranjang terlempar ke samudera, jatuh di tengah-tengah samudera raya yang dikuasai oleh jin. Tampak juga halaman yang tertata asri, yang ditebari intan, indah dan megah. Biduri mutiara merah delima, emas dan jamrud berwarna-warni. Lantainya pun dihiasi dengan emas yang dibuat begitu indah dan diselingi hiasan dari kencana, serta ditambah perak putih di pinggirnya. Dibentuk berwujud bunga-bunga mekar indah terukir gemerlap. Terlihat sejuk berkilauan hiasan ranjang tersebut. Sinarnya menggapai angkasa. Gemerlapnya hiasan megah membuat redup cahaya matahari tersaingi keindahan istana. Gapuranya besar dan tinggi. Puncaknya berhias intan yang indah, bersinar memancarkan cahaya bagai sinar matahari. Jika malam seperti siang, siang maupun malam tiada beda. Cukup sudah menikmati keindahan istana, nampak Sang Senopati terus dikuntit Sang Ratu wanita, yang tidak mau berjauhan terus mengikut di belakang, tak mau berpisah bagai pasangan abadi. Sang Ratu wanita berbuat demikian agar supaya mendapatkan cinta. Apabila diperhatikan wajah Sang Ratu sudah berubah bagai seorang hapsari atau penari surga. Sudah benar-benar bagai sang Dyah Wilutama
seperti cahaya manakala disaksikan, dan setiap gerakannya sangat memikat birahi. Kecantikannya benar-benar menawan hati. Kesaktian sang ratu dalam merubah wujud, sehari mampu berubah wujud 7 kali. Kecantikannya tiada cacat, kadang terlihat sangat-sangat tua manakala muncul matahari, terlihat sang diah bagai perawan suci. Apabila tengah memerintah, menakutkan bagai seorang janda yang kehilangan anaknya karena mati. Ketika menjelang pagi hari wujud seperti bidadari. Saat matahari sepenggalah bagai putri diah dari kerajaan Ngurawan. Seorang pemudi yang tetap cantik walau sedang bersusah hati. Ketika menjelang tengah hari, sang kusuma ayu atau sang bunga cantik mirip putri dari kerajaan Kediri. Ketika matahari condong ke barat bagai Dewi Banowati, ketika menjelang asar bagai Dewi Ratih. Genap 7 kali sehari apabila malam hari sangat-sangat tua sekali. Dan lagi dianugerahi kesaktian yang melebihi sesama jin. Mampu merubah diri 1000 wujud, berwujud laki-laki pun bisa. Oleh karenanya disegani di seluruh dunia karena sangat saktinya sang dewi. Siapa yang tidak tunduk, seluruh manusia halus di Pulau Jawa. Siapa yang tidak tunduk, seluruh makhluk halus di Pulau Jawa. Para rajanya sudah takluk semua. Kepada Ratu Kidul menganggap orang tua, ditakuti, dicintai, dan menjadi tempat mengabdi diberi persembahan setiap tahun. Penguasa Gunung Merapi dan Gunung Lawu tunduk kepada penguasa Samudra. Penguasa Pace dan Ngelodaya, penguasa Gunung Kelut dan Gunung Wilis, penguasa Tuk Songo dan Bleduk, bahkan Ratu Kuwu pun mengabdi. Penguasa Wringin Pitu dan Wringin Rubuh, penguasa Wringin Uwok dan Wringin Putih yang berada di Landaian dan hutan Roban, semua telah takluk kepada penguasa Samudra. Penguasa Kabarean, penguasa Tegalayang, penguasa di Pacitan, dan penguasa Kayangan Delepih. Merata yang ada di seluruh Jawa, para raja dari Demit semua mengaturkan persembahan pengabdian. Hanya daerah Galuh yang tidak takluk karena dikuasai kerajaan Goa Terusan yang diperintah oleh Aji Rendawahana. Kembali menceritakan diah Ratu Kidul bersama sang Senopati, tengah menikmati makan bersama, dihidangkan juga minuman keras dan minuman yang manis. Yang melayaninya adalah para wanita cantik, lengkap dengan busana mereka yang indah. Para penari bedoyo maju ke depan. Alunan gending semang berbunyi nyaring, membuat terhanyut perasaan bagi yang melihat. Gemulai tarian menawan hati, banyak macam gerak tarian, berbagai tarian yang indah semua. Senopati terpesona melihatnya, melihat gerakan diah yang tengah ikut menari. Gerakannya menyatu seiringan alunan gamelan. Ditambah untaian merdu bunyi gamelan yang menenteramkan hati hingga lama terpesona. Melihat wujud para diah yang cantik-cantik. Tiada lagi yang diingini. Hanya ratu wanita semata. Hasrat hati semakin membara karena sang diah yang paling cantik dibandingkan dengan para penari yang lain. Cahayanya bagaikan cahaya emas yang murni. Hasrat hati coba untuk dia tutupi. Tiada begitu mengumbar tatapan mata, tiada henti terus menahan hasrat. Demikianlah sang Senopati terus mengingatkan diri bahwa bukan dari jenis manusia, sesungguhnya diah ratu itu adalah sebangsa jin. Teringat ketika keinginannya yang semakin menjadi tidak akan terlaksana. Kehendaknya untuk menguasai dunia, akan tetapi ratu wanita bisa membaca apa yang tengah dipikirkan Senopati. Berbicara dalam hati ratu penguasa samudra. Jikalau aku tidak menikah, tidak seharusnya aku seorang wanita,
lebih baik aku adalah seorang pria, sebab tidak bakalan ada yang menggangguku. Sudah menjadi niatku dulu aku tidak akan menikah selamanya, demi mengharapkan keinginan yang lebih, tetapi ternyata malah sia-sia. Coba aku merayunya, aku akan mencairkan keangkuhannya. Manusia agung dari Mataram, agar supaya melupakan negaranya dan kerasan tinggal di dalam samudra. Telontar senyum sang dewi sembari menundukkan kepala seolah tiada peduli. Namun sesungguhnya hati Senopati tergetar dibuatnya. Mendapati lirikan manja sang rum yang wangi Ratu Kidul berdebar tiada menentu hatinya. Lantas berkata pelan, "Duh cantik, sesungguhnya keinginanku sekarang. Sudah terlalu lama aku menyaksikan keindahan istana ini. Akan tetapi tempat tidurmu aku belum melihatnya. Bagaimanakah wujudnya?" Sang dia menjawab, "Tidak bagus wujudnya. Jika ingin melihat, silahkan. Karena sesungguhnya ranjang tersebut tiada yang memiliki, selama ini saya bagaikan sekedar menjadi penjaga ranjang semata." Segera mereka beranjak bersama. Sang Senopati dan sang Ratu Dewi masuk ke tempat tidur yang nyaman. Keduanya perlahan duduk di atas permadani yang indah. Senopati kagum melihatnya. Bermacam-macam hiasan Sri Kumendung terpajang, sungguh bagai surga yang berpindah tempat ke bumi. Sang Dyah berkata kepada sang pria, "Inilah keadaannya, tempat tidur seorang janda yang kesepian, sunyi seolah tiada yang memiliki." Sang pria tersenyum, bisiknya manis, "Kamu terlalu merendah, Yayi. Kamu bilang dirimu seorang janda, padahal sesungguhnya lebih dari itu. Seluruh istana para raja tiada menandingi istana Yayi. Bahkan hiasan Sri Kumendung baru kali ini aku melihatnya. Ditambah tempat tidur yang sangat indah sesuai benar dengan pemiliknya. Sangat cantik dan sangat menarik. Sungguh pandai sekali kamu menatanya. Menjadi malas aku untuk pulang ke negeri Mataram, terpesona setelah menyaksikan istana. Tapi kekuranganmu hanya satu. Istana seindah ini tiada seorang pun pria yang mendampingimu. Apabila memiliki seorang pendamping, itu lebih bagus. Seorang wanita yang cantik seharusnya didampingi oleh laki-laki yang tampan, yang setia dan bisa membimbing seorang istri. Sedang sang wanita patuh kepada suami dan suka memiliki banyak anak. Senopati dilirik tajam dengan lirikan manja. Sang dia lantas sengaja duduk dengan menundukkan kepala. Sembari tersenyum, ujarnya lembut, "Lebih baik tidak ada lelaki. Apa keuntungannya menikah? Lebih enak merawat diri sendiri. Tidak ada yang membuat kerepotan. Lebih enak tidur bergulingan di atas ranjang dengan hanya ditemani guling, dan tidak harus melayani siapapun." Senopati tersenyum dan berkata, "Benar, Yayi. Apa yang kamu katakan memang lebih enak sendirian. Hanya yang membuat aku menjadi heran, Nimas. Ada seorang yang tengah sendirian di tepi pantai, seorang lelaki yang sangat mengibah hati tengah berjalan menghibur diri di pinggir pantai, malahan digandeng dengan paksa dibawa mampir ke dalam istana." Jeng Ratu Kidul terpana malu mendengar ucapan tersebut. Benar-benar mengena di hatinya. Seketika dicubitnya sang pria melirik manja sembari tersenyum, tak dapat berkata apa-apa. Senopati terpikat hatinya lantas berucap lirih, "Lebih gampangnya permata hatiku, kedatanganku di tengah samudera ini karena aku tengah menderita sakit.
Sudah lama tak mendapatkan obat. Bagaimana caranya mengobati sakit cinta? Berkeliling dunia aku telah berusaha mencari obat penyembuh. Tiada lain hanya engkau, oh permataku, yang pantas disebut sang tabib, karena mengobati sakit cintaku dengan kasih tulusmu kepadaku. Sang Dyah sengaja cemberut, tahu maksud Senopati, tahu watak laki-laki yang suka berbohong merayu. Dalam hati sang Dewi berkata, ini orang hanya bermanis-manis di mulut saja. Perkiraanku pasti tidak salah. Meminta obat, katanya, padahal bukan sakit cinta maksud dia sesungguhnya, tapi sakit karena berkeinginan besar untuk menjadi seorang raja. Segan karena harus berhadapan dengan orang tua angkat yang sudah menganggap dirinya sebagai anak sendiri, yaitu dia penguasa negara Pajang. Akhirnya sang Dyah berkata, apa kekurangan dari sang tampan yang duduk di Mataram sehingga harus berkelana di tepian samudra? Tidak bisa aku memberikan obat penyembuh kepada yang tengah sakit hatinya. Sungguh saya bukan dukun. Api cinta dalam hati tidak akan menyebabkan kematian, bukan? Bukankah engkau, Kang Mas, bakal menjadi raja yang besar yang menguasai tanah Jawa, ditakuti oleh sesama raja? Sang penguasa Mataram masa kekurangan wanita yang cantik-cantik. Para kawula wanita yang seperti apapun bersedia memasrahkan diri jika memang Kang Mas inginkan. Selama ini dalam kesendirian saya memang ingin memiliki seorang suami yang bisa membantu mengabdikan diri kepada kerajaan. Bagaimanapun juga pengabdian seorang wanita sebagai ratu tak akan mampu menyamai seorang pria, karena terjelat oleh kemben busana kewanitaannya. Namun apabila memang hamba dibutuhkan serta hamba diizinkan mendampingi, maka saya rela melayani Gusti dari Mataram. Demikianlah sang Senopati begitu mendengar sabda sang Dyah yang sangat-sangat manis tersebut. Semakin tak bisa menahan hasrat, digenggamnya tangan sang Dyah dengan lembut. Sang Ratna Intan berkata sendu, aduh sakit pangeran. Apa sih maunya menggenggam jari jemari hamba? Jari jemari hamba kecil dan rapuh bagai daun kelor. Kalau sampai putus, siapa yang akan mengganti? Walaupun manusia agung dari Mataram, tidak akan mungkin bisa menciptakan jari jemari. Sang pria tersenyum pelan bisiknya, jangan marah cantik. Aku menggenggam tanganmu, jangan salah sangka. Hanya ingin melihat cincin yang kamu kenakan. Ratu Dyah berkata lirih. Kalau memang hanya ingin melihat cincin yang hamba kenakan, dari kejauhan sebetulnya bisa kan? Pasti Kang Mas berbohong. Hanya berpura-pura menggenggam jari padahal menginginkan sesuatu yang lain. Terlihat jelas gemetaran. Sebelum terlanjur jauh, berikanlah hamba janji cinta yang bisa meyakinkan hamba. Sang pria tersenyum lantas bernyanyi. Suaranya merdu menghanyutkan hati. Ratu wanita terpikat kepada sang pria. Cintanya meluap, senyum manisnya memabukkan. Senopati luluh hatinya. Ratu wanita ditarik lembut, dipangku dengan mesranya. Sang Dyah tidak menolak apa yang diinginkan hati. Hasrat alami seluruh makhluk yang diimpikan sekarang terwujud. Bagaikan keinginan sang Wiku yang menguasai seluruh alam. Begitulah Senopati, tiada yang bisa menghalangi kehendaknya. Terhanyut kecantikan ratu wanita, terus ditatapnya dia yang ada di pangkuan, bagai boneka cantik yang indah. Dipopong menuju ke tempat tidur,
ditutuplah kelambu. Sang pria melepaskan hasrat bagai kumbang yang menikmati bunga yang tengah mekar, menikmati sari yang berada di tengah kuncup kelopak bunga gading. Jin, perayangan, dan makhluk halus di luar berebut ingin mengintip, ingin melihat gustinya yang tengah memadu hati. Terdengar suara mereka berisik. Ketika sang Dyah terkena senjata, tak terasa merintih mengaduh lirik. Terkejut kesakitan manakala tertimpa hasrat, sang Dyah pecahlah mahkotanya menyemburat membasahi tempat tidur. Berpautan erat jatuhlah sari-sari kenikmatan, tercium bau wangi membersit mengiringi pecahnya mahkota penguasa istana samudra. Maka terbaling lemaslah sang Dyah di atas ranjang wangi, seolah tanpa kekuatan. Senopati iba melihatnya, dipeluknya sang Dyah, dipompong menuju tempat mandi. Sehabis mandi keduanya duduk berdampingan. Sang Dyah tiduran di atas pangkuan sang pria, tiada henti-henti terus dicium oleh sang pria. Mengerang mendesis sang Retna Adi, berpelukan erat keduanya, dipenuhi kenikmatan asmara yang indah. Singkat diceritakan, kedua insan yang tengah memadu hasrat hingga sampai 7 hari. Keberadaan Senopati di dalam samudra, genap 7 hari berkehendak untuk pulang kembali ke negara Mataram. Sang pria bersabda dengan berat hati, "Aduh Gusti Ayu, emas merahku, semoga kamu senantiasa bahagia. Aku pamit hendak pulang ke Mataram. Sudah terlalu lama berada di samudra, pastilah aku dinanti-nantikan oleh rakyatku di Mataram. Sudah lama menjaga negeri sendirian tanpa ditemani rajanya." Ratu wanita begitu mendengar bahwa sang pria berpamitan hendak pulang ke negerinya, seketika meluap kesedihannya. Air matanya keluar deras. Belum puas hasrat hati kepada sang pria yang dicintainya, segera beranjak pelan dari pangkuan. Berat dia berkata, "Betapa indah rasanya apabila cinta bisa berimbang, saling memberi. Cinta ini akan terasa lebih sempurna apabila aku sudah memenuhi dan memberikan apapun yang dikehendaki Kang Mas. Pasti akan berguna apabila aku bisa membantu." Sang pria menyadari apabila sang Ratu Kidul tengah berniat dalam hati untuk membantunya. Hal itu tampak dari ucapan sang Retno Adi, sang intan yang indah. Pelan-pelan kain stagen berhias bunga-bunga emas sang Dyah segera dipeluk, dibawa berkeliling menikmati indahnya taman sembari terlantung hidung mijil. Oke teman-teman, barusan ya saya membacakan mengenai Babat Tanah Jawa, itu pertemuan antara Panembahan Senopati dan Ratu Kidul. Di situ diceritakan sebelum bertemu itu Panembahan Senopati ada di pinggir pantai dan kemudian dibawa oleh Ratu Kidul ke istananya di dalam samudra. Ya memang kalau kita lihat memang agak, tadi kalau mendengarkan agak vulgar, tapi ya memang itulah karya sastra zaman dulu ya. Jadi di sini adalah Panembahan Senopati itu meminta bantuan kepada Ratu Pantai Selatan atau Ratu Kidul saat akan menghadapi kerajaan Pajang, saat akan menghadapi Sultan Pajang yang masa mudanya itu dikenal dengan nama Mas Karebet atau Joko Tingkir. Nah ini sebenarnya masih berkaitan dengan konten saya yang sebelumnya,
yang membahas mengenai Joko Tingkir. Oke teman-teman, masih ada lagi pupuh mijil yang akan saya bacakan nanti di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel Jiwa 22. Semoga konten ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan sejarah mengenai Mataram, mengenai Ratu Pantai Selatan atau Ratu Kidul, dan mengenai Kerajaan Mataram dan Yogyakarta. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa 22. Salam.